Cakatan dia. Terus. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yasba' wa du'ain la yustajaba laha. Allahumma ighfir li masyikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrim biridwanika al-'azim fi maq'adis sidqi indaka ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan setiap niat dan setiap apa yang kita lakukan dari ilmu yang didapat kemudian diamalkan seterusnya mengalir kebaikannya buat guru-guru kita. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan juga buat keluarga dan turunan kita. Amin. Kita lanjut insyaallah pembahasan tentang bagaimana ta'zimil ilmi wa ahli, ya. Bagaimana kewajiban kita untuk menghormati ilmu dan ahli ilmu. Di poin selanjutnya Imam Az-Zarnuji menyampaikan falhasilu, ringkasnya kata beliau, ketika di pertemuan sebelumnya kita bahas poin tentang matan wa min tauqiril muallim, salah satu bentuk penghormatan terhadap guru an la yamshi amamah, maka kita jangan berjalan di depan guru. Ini masuknya ke adab, ya. Adab berjalan. Jadi jangan berjalan di depan guru. Wala yajlis makanah, dan jangan menempati tempat duduknya. Ini sekali lagi secara adab. Kalau secara hukum boleh-boleh saja, tapi secara adab dalam rangka untuk menjaga dan memuliakan guru, maka kita tidak berani untuk duduk di tempat biasa dia duduk. Wala yabtadi bil kalami indahu illa biizni, dan tidak memulai berbicara di hadapannya kecuali setelah diizinkan. Jangan nyeletuk, tapi harus meminta izin. Apalagi memotong, apalagi bernada tinggi, itu tidak baik. Wala yukthirul kalam indahu, dan tidak baik kita banyak ngomong di depan guru. Guru diam, nah kita banyak ngomong, apalagi dibarengi dengan candaan dan ejekan. Walaupun itu bukan kepada guru, tapi kepada teman-teman dan saudara-saudaranya. Itu juga bukan sikap yang baik sebagai seorang penuntut ilmu. Wala yas'ala syai'an inda malalihi wa yura'iyal waqta, dan tidak bertanya sesuatu di saat guru sedang gelisah dan jenuh. Artinya kalau mau bertanya, lihat dulu kira-kira ini momennya enggak untuk bertanya. Khawatir mungkin sedang ada sesuatu yang dipikirkan atau ada sesuatu yang dalam benaknya yang membuat kelihatannya lelah, capek atau jenuh atau bosan atau gelisah. Maka kita mengurungkan diri untuk tidak bertanya. Wala yadukul baba, dan tidak mengetuk pintu. Bal yasbiru hatta yakhrujal ustad, ya, tidak mengetuk pintu rumahnya
agar keluar, tetapi yasbiru, kita menunggu hatta yakhrujal ustad, sampai guru itu keluar. Jadi jangan Assalamualaikum tad nah atau dibuka asnal nama ayah, jangan ya, itu mengurangi keberkahan ilmu. Jadi adanya ini sikap Jabir bin Abdullah dari Madinah ke Syam hanya untuk belajar satu hadis, ingin menemui seorang guru yang sesama sahabat Rasul SAW, karena dapat kabar bahwa Abdullah bin Unais dapat satu hadis yang Jabir bin Abdullah tidak mendapatkannya. Maka dijugjug gitu dari Madinah yang lumayan secara jarak sampai menempuh perjalanan 1 bulan, itu berangkatnya. Berarti ya 2 bulan lebih lah, hanya untuk dapat satu hadis. Ketika sampai di rumahnya Abdullah bin Unais, itu pada saat itu sudah malam pada Isya. Maka Jabir bin Abdullah tidak berani mengetuk pintu kecuali ia tidur di depan rumahnya Abdullah bin Unais. Sampai kemudian Abdullah bin Unais keluar saat menjelang sholat subuh. Ini sikap seorang sahabat. Ini jangan diartikan ini berlebihan. Ini sahabat lebih paham daripada kita. Bayangkan, hanya karena paham adab aja, tidak memaksa misalkan. Ya, karena tidak baik bertamu di waktu malam karena akan mengganggu. Artinya kita harus izin dulu. Hari ini kan ada WA, ada janjian dulu, Ustaz boleh nggak saya nanti pada Isya ke rumah. Artinya kalau diizinkan boleh, kalau tidak jangan. Walaupun antum datang jauh, ngejar gitu. Ketika misalkan sampai di rumah guru, pintunya udah tertutup, lampunya udah mati, sudah jangan diketuk, udah pulang aja. Walaupun memang kita aslinya itu berusaha ya dari jauh-jauh tempat untuk mendatanginya, tapi kalau ternyata rumah guru sudah tertutup, lampu sudah mati, sekali lagi jangan memaksa, itu demi keberkahan. Antum maksakan, mungkin guru ridho membuka pintu, tapi keberkahan ilmunya bisa hilang. Begitu. Nah, maka kata beliau, falhasil, ya, ringkasnya, intinya, annahu yatlubu ridho'ah, bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya mencari keridhaan gurunya. Artinya, jangan sampai kita mencari ilmu, menuntut ilmu, tapi guru tidak ridho ilmunya diterima oleh kita. Karena itu akan mempengaruhi ilmu yang kita dapat. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, kita punya niat dan punya keinginan agar ilmu yang didapat tidak hanya sebatas wawasan, pengetahuan, informasi, atau sakopah. Tapi yang paling penting dari ilmu adalah keberkahan, sehingga ilmu itu bermanfaat baik diri kita, baik buat diri kita, baik untuk keluarga ataupun orang lain. Itu menunjukkan ilmunya berkah. Tapi kalau kemudian ilmunya tidak berkah, maka ilmu dikuasai oleh kita. Banyak pengetahuan, luas wawasannya, tapi dirinya sendiri tidak merasakan manfaatnya, keluarganya tidak merasakan manfaatnya. Maka bisa jadi ilmu yang didapatkannya sebatas wawasan, tidak masuk ke dalam hati dan tidak merubah sikap dan akhlak, sehingga tidak berkah. Begitu. Makanya ya, kita mencari ridho guru dalam rangka supaya ilmu yang kita terima itu berkah, bisa merubah sifat, karakter, akhlak, menambah keimanan dan menambah kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat yang kita terima dari ilmu guru adalah ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yajtanibu suhtah, dan kita hindari sesuatu yang tidak disukai oleh guru, yang membuat guru murka, yang membuat guru tidak suka gitu. Itu hindari. Apa yang membuat guru tidak suka? Harus paham. Jangan sampai kita melakukan perkara yang guru kita nggak suka kalau kita berbuat demikian. Mungkin guru kita nggak bilang, nggak menyebutkan, tapi ada roman, ada sikap yang kita terjemahkan, kayaknya guru kita nggak suka gitu. Maka kita hindari. Kenapa? Sekali lagi, ini bisa mengurangi keberkahan ilmu. Bisa jadi saat menyampaikan kita mampu mendengarkan, tapi ilmu itu
tidak masuk ke dalam hati. Begitu. Wayam tasilu amrohu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Dan kita berusaha untuk turut kepada guru ya, dalam hal-hal batas-batas hal yang sifatnya dianjurkan oleh agama. Tapi kalau kaitannya dengan maksiat kepada Allah tidak boleh. Artinya kita berusaha untuk mentaati guru selama guru taat kepada Allah. Jangan sampai mentaati guru padahal guru menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Nggak boleh itu. Artinya tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal yang sifatnya gulu, menyebabkan kita kehilangan akal sehat. Itu nggak boleh. Artinya saking taat, saking nurutnya kepada guru, ketika guru mengatakan A, diikuti A, berarti salah, nggak boleh. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Nasrani pada zaman dulu. Adi bin Hatim ketika mengkonfirmasi atau proteslah kepada Rasulullah SAW, kata Adi bin Hatim, ya Rasul, dulu saya perasaan nggak pernah mengibadahi rahib-rahib ulama-ulama kami. Kata Rasul, bukan begitu. Dulu ketika ulama-ulama menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu ikuti nggak? Iya, fahuwa ibadatuhum, itulah ibadah kali di belah mereka, itulah ibadah kamu. Jadi ketika ulama menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, kemudian kita ikuti, kemudian kita turuti, maka berarti kita menyembahnya, mengibadahinya. Begitu. Tapi kalau sebatas kita taat, nurut dan tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya wajib. Ya. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sebab tidak boleh kita taat kepada makhluk terhadap sesuatu yang bermaksiat kepada Khalik sang pencipta. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, potongan pernyataan Imam Al-Jarnuji, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, jangan ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah, merupakan intisari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. La ta'ata, tidak ada ketaatan li makhlukin kepada makhluk fi maksiatillah dalam hal ketaatan kepada Allah. Walaupun itu orang tua. Artinya jangankan guru, orang tua saja kalau nyuruh untuk maksiat jangan dituruti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, fala tutihuma, jangan kamu taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap dalam hal urusan dunia kamu harus baik. Sa'ad bin Abi Waqqas saat diketahui keislamannya oleh ibunya kemudian mogok makan. Maka adiknya menyampaikan, Kang, itu si mama nggak mau makan sudah 3 hari. Dia menuntut agar akan kembali lagi ke agama nenek moyang sebelumnya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sampaikan kepada ibu, jikalau ibu punya 1000 nyawa, ya, ibu kemudian meninggal hidup lagi, tetap aku tidak akan pernah kembali kepada agama sebelumnya. Akhirnya ketika mengetahui ya keteguhan prinsip Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya akhirnya makan. Begitu. Jadi nggak usah ditaati. Tapi dalam hal-hal sifatnya duniawi tetap baik, bagaimanapun itu adalah ibumu. Ibunda kita Siti Aisyah pernah diluruskan oleh Rasulullah SAW ketika nggak mau kedatangan ibunya, karena ibu Siti Aisyah itu masih murtad, ya, masih musyrik. Mau silaturahim, maka Siti Aisyah nggak mau. Sampaikanlah oleh Asma binti Abu Bakar kepada Rasul SAW. Kata Rasul, ya Aisyah itu adalah ibumu. Jika dia datang dalam rangka untuk menjalin silaturahim sebagai anak, sebagai ibu, maka terimalah. Begitu. Jadi kalau orang nyuruh untuk melakukan maksiat, walaupun itu guru kita, walaupun itu orang tua, atau bahkan atasan kita, fala tuti'huma, jangan ditaati. Ya, tidak ada ketaatan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nas, sesungguhnya manusia yang paling jelek, yang paling buruk, man yudhibu dinahu, yaitu orang yang menghancurkan agamanya,
lidunya ghairihi, demi dunia orang lain, bimaksiatil khaliq, dengan maksiat kepada sang pencipta. Nah, ini kalau versi hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Umamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min syarrin nas, termasuk manusia yang paling jelek, paling buruk, paling busuk, manzilatan indallahi yaumal qiyamah, kedudukannya nanti di sisi Allah di yaumil qiyamah, abdun, adalah seorang hamba, azhaba akhiratahu, yang menghilangkan akhiratnya, bidunya ghairihi, dengan cara dia melakukan dunia karena untuk membahagiakan, karena untuk kepentingan orang lain. Itu manusia yang paling jelek. Artinya hanya karena untuk kepentingan jabatan, kepentingan dunia, kepentingan harta, kepentingan popularitas, kepentingan kepercayaan, kita kemudian menjual agama, menjual akhirat. Maka itu adalah syarrun nas, manusia yang paling jelek, manusia yang paling busuk. Maksudnya tadi, jangan sampai ada orang yang kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena disuruh oleh manusia, hanya karena ingin mendapatkan kepercayaan, hanya karena ingin mendapatkan pujian. Maka dia kemudian mau merubah-rubah ucapannya. Tadi pagi dia bilang, saya bersama antum semua, saya bersama kalian. Kalian ini adalah saudara-saudara saya. Kalian itu orang-orang hebat, orang-orang istimewa. Pagi ketika bersama kita. Sore-sore dia bilangnya lain ketika sedang kumpul dengan orang lain. Oh, itu orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, orang-orang yang perlu disantuni, bla 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 bla, misalkan, demi mendapatkan pujian dari orang lain, apakah temannya atau tadi atasannya. Kemudian kita menjelek-jelekan umat Islam atau kaum muslimin. Itu termasuk syarrun nas, manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk, manusia yang paling busuk. Wa min taukirihi, termasuk penghormatan kepada guru adalah taukirul auladihi, adalah dengan cara kita menghormati anak-anaknya. Waman yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Artinya ketika kita menghormati guru, hormati juga anak-anaknya, hormati juga keluarganya. Itu cara menjaga adab biar ilmu yang kita dapatkan terjaga. Karena kalau ada satu hal yang membuat sesuatu itu terjadi dalam diri kita, ya, kita meremehkan, kita kemudian mencemooh, maka itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu yang sudah kita dapatkan. Begitu. Ini bayangkan sikap para ulama dalam rangka menjaga ilmu biar betul-betul merasuk dan meresap ke dalam hati. Tidak terkontaminasi oleh sikap-sikap yang tidak baik. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wan fillah rahimakumullah. Beliau melanjutkan dalam matanya, wa kana ustadzuna, guru kami yaitu Syekh Islam Burhanuddin, Syekh Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah rahimahullah, penulis kitab Al-Hidayah, haka menceritakan, anna wahidan min akabiril a'immah, ada salah seorang imam di Bukhara, a'immati Bukhara, ada seorang pembesar imam di Bukhara, kana yajlisu majlisid dars, ia duduk dalam sebuah majlis pengajaran. Wa kana yaqumu fi hilalid darsi, maka ketika ia sedang mengajarkan ilmu, terkadang ia yaqumu, berdiri, fi hilalid darsi, di tengah pelajaran. Jadi ketika begini tiba-tiba dia kemudian duduk lagi, nerangin lagi, tiba-tiba berdiri lagi. Fasalu anhu, maka murid-muridnya bertanya. Akhirnya beliau menjawab, menjelaskan, inna ibna ustadzi, kata beliau, ketika aku sedang ngajar, ketika aku sedang menyampaikan tadi, itu ada anak guruku yal'abu ma'asiban fis sakkah, ya. Itu dia ada anak guruku, dia sedang main bersama anak-anak yang lain fis sakkah, di jalan ini, ya. Wa yaji'u ahyanan ila babi masjid, maka ia suka tiba-tiba datang menghampiri pintu masjid.
Fa idza ra'aitahu, maka ketika aku melihatnya, aku mulahu, maka aku berdiri ta'ziman li ustadzi, karena aku menghormati bapaknya sebagai guruku. Oh, ini jarang kita amalkan dan ini tidak pernah dilakukan oleh kita. Ini hanya ada dalam majelis-majelis atau pendidikan-pendidikan salafiyah di NU. Di pesantren-pesantren NU masih ada seperti ini. Tapi kalau di pesantren-pesantren selain mereka nggak ada, karena kalau misalkan di sebuah pesantren rujukan kitab adabnya adalah ta'limul ta'lim, biasanya itu akan sama polanya seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu sebuah berlebih-lebihan? Sampai seperti itu? Nah, tidak, karena ini dilakukan juga oleh para ulama. Antum coba bayangkan, setingkat Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, ana abdun liman alamani walau harfan wahidan. Aku siap menjadi hamba sahaya bagi yang mengajariku walaupun satu huruf. Insya'a ba'a, kalau ia mau aku dijual, wa insya'a, atau mungkin aku dibeli. Artinya mangalah nyangakeun kumaha guru. Setingkat Imam Ali siap menjadi hamba sahaya bagi orang yang mengajarkan kepadanya walaupun cuma satu huruf. Artinya bagi Imam Ali, orang yang mengajarkan kita walaupun cuma satu ayat, satu huruf, satu kalimat, dianggap oleh beliau sebagai guru dan siap menghamba. Seolah-olah begitu. Ini dalam rangka apa? Menghormati orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Ada kisah menarik ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kalau tidak salah. Beliau kemudian ketika ngumpul dengan ya murid-muridnya ya, di satu tempat, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek dah tua. Ada seorang sepuh lah, dah tua. Maka kemudian beliau datang dan dipeluk, dicium tangannya, dipeluk. Jadi murid-muridnya nggak tahu karena mungkin baru melihatnya. Maka kemudian ditanya oleh murid-muridnya, Ustaz, Syekh, man huwa? Siapa itu? Kakek tua itu. Yang kate-ngate, wah gitu aja langsung dicium tangannya itu. Kata Imam Syafi'i, dia itu guru saya. Dulu saya pernah bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara mengetahui anjing yang sudah dewasa. Kata beliau, bahwa ciri anjing yang sudah dewasa kalau kencing kaki belakangnya ngangkat satu. Cuman ngajarin itu oleh Imam Syafi'i dianggap sebagai guru, bayangkan. Dan itu sangat berkesan bagi Imam Syafi'i. Wah, luar biasa gitu. Itu ilmu baru kan. Bayangkan itu dijadikan sebagai guru. Artinya memang orang ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang sekedar menyampaikan ilmu, tapi dia adalah ulama yang layak untuk dihormati, dimuliakan. Begitu. Ya kan? Kita kan nggak tahu ternyata cara mengetahui anjing yang sudah dewasa itu ya dengan itu. Ya, kalau di kita bagaimana cara mengetahui anak yang sudah balik, yang sudah beger, suaranya terus ngebas. Biasanya kalau anak kecil atau ayah remaja lah, suaranya sudah ngebas ya, sudah nggak mau disanjung, nggak mau jalan bareng. Nah, ini sudah dewasa atau sudah tahu. Menjelaskan hadis ini, Imam Al-Munawi mengatakan bahwa al-ilmu, sungguh ilmu itu, innal ilma, sesungguhnya ilmu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan merendahkan hati. Bukan merendah diri ya, merendah hati.
Sedangkan kerendahan hati seorang murid kepada gurunya itu menunjukkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang tinggi. Dan sikap rendah hati seorang murid kepada guru adalah sebuah kemuliaan. Artinya ketika kita merendah hati kepada guru kita, walaupun mungkin ilmunya masih sakitu, sedangkan kita sudah S1, maka sikap merendah hati kita kepada guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita waktu dulu, maka itu adalah sebuah kemuliaan. Artinya gelar kita S1 itu tidak akan hilang hanya karena kita menghormati guru kita yang telah mengajarkan ilmu pada saat dulu. Dan dalam beliau ketentukan kita merendahkan hati kita kepada guru adalah sebuah kebanggaan. Artinya kita harus bangga ketika kita mampu merendah hati di hadapan guru kita. Walaupun mungkin cuma mengajarkan satu ayat, satu hadis, atau bahkan beberapa ilmu. Ada sebuah cerita ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah berguru kepada Husain bin Bashir al-Wasiti selama 5 tahun. Nah kemudian Imam Ahmad mengatakan, kata Imam Ahmad, aku tidak pernah meminta suatu apapun kepada guruku sebab aku menghormatinya kecuali 2 kali. Artinya dalam rangka untuk menghormati guru kita jaga. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah ketika belajar bersama Imam Malik itu tidak berani tidak berani memindahkan kitab, takut kedengaran. Jadi ketika memindahkan kitab itu pelan-pelan gitu, takut mengganggu guru. Masya Allah, ini sikap ulama kita dulu ternyata dianggap oleh kita mungkin hari ini berlebih-lebihan. Bayangkan dalam rangka untuk menjaga, memuliakan dan menghormati guru, beliau tidak berani. Hati-hati sekali ketika membuka lembaran kitab-kitabnya, tidak dibuka secara langsung sehingga membuat kegaduhan atau terdengar suara keras gitu. Itu tidak. Segitunya itu Imam Syafi'i rahimahullah ketika ngaji bersama Imam Malik. Karena apa? Khawatir mengganggu Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Kata Imam Ar-Rabi bin Sulaiman, saat aku belajar dengan Imam Syafi'i menatapku, maka aku tidak berani meminum. Itu wantun. Jadi ketika gurunya Imam Syafi'i menatap wajahnya itu, Imam Rabi' bin Sulaiman padahal dia haus tapi dia tahan demi menjaga kehormatan guru. Ini sangat luar biasa. Dalam kitab Manaqib Imam Abu Hanifah yang disusun oleh Al-Khawarizmi, itu Imam Abu Hanifah pernah berkata, kata beliau, aku tidak pernah selonjoran di depan rumah guruku. Jadi rumahnya Imam Abu Hanifah itu berdekatan dengan rumah gurunya, dan beliau itu tidak pernah selonjoran. Tidak pernah selonjoran teh. Bahasa orang itu selonjoran teh. Namunnya menghadapkan kakinya ke rumah gurunya. Padahal jaraknya cuma sekitar 7 langkah kaki, berarti dekat. Kalau mau kita tetap jauh kan. Dan itu pun juga bukan dalam majelis ilmu, tapi saking ingin menghormatinya Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar, itu tetap beliau menjaga etika dan adab. Karena apa? Karena ingin tetap menjaga keutuhan ilmu. Sampai ketika namunya istilahnya itu menghadapkan kaki ke rumah gurunya itu tidak berani. Masya Allah. Ini sikap sekali lagi. Maka ini yang menjadi rahasia kenapa ilmu-ilmu para ulama dulu itu berkah sampai hari ini dikaji bahkan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Namanya harum, disebut-sebut kebaikannya. Karena ini menunjukkan keberkahan
ilmu yang didapat oleh para ulama kita dulu, karena mereka menjaga adab yang baik dalam rangka untuk menjaga keutuhan ilmu agar ilmu didapat dengan sempurna, bukan hanya pengetahuannya tapi keberkahannya. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, juga dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya ditiru oleh muridnya Imam Yusuf. Imam Yusuf, Abu Yusuf itu beliau mengatakan, aku punya kebiasaan sebelum tidur selalu mendoakan guruku Abu Hanifah. Jadi siapa? Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Itu setiap mau tidur itu mendoakan dulu gurunya. Ini menunjukkan ada irtibat, ada keterikatan antara guru dan murid. Maka saya pernah menyampaikan bahwa keterikatan antara guru dan murid itu minimal dengan doa. Kalau nama guru tidak disebut dalam doa antum, itu bukan guru. Pun demikian kalau nama murid tidak disebut dalam doa guru, berarti belum terkoneksi antara guru dan murid, belum menjadi murid, baru sebatas mustami. Nanti tahapannya kan mustami, ya. Kemudian baru tolib, ya, penuntut ilmu atau talami, ya, murid, baru setelah itu menjadi pencinta ahlul ilmi, dan dia menjadikan gurunya sebagai murabi. Artinya yang tidak sebatas kita menerima ilmunya, tapi juga kita menerima arahan-arahannya, bahkan sampai kita berkhidmat kepadanya. Begitu. Jadi kalau tidak ada doa antara kita, berarti kita hanya mustami. Antara guru dan murid kalau tidak terikat dengan doa, saya lagi itu hanya mustami. Kalau ada keterikatan hati kemudian ditunjukkan dengan doa, maka berarti kita sudah menjadi guru bagi seseorang atau murid bagi seseorang, begitu. Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, tidaklah aku tidur sejak 30 tahun, melainkan aku pasti mendoakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan meminta ampun untuknya. 30 tahun Imam Syafi'i rahimahullah itu selama 30 tahun sebelum tidur mendoakan gurunya dan mendoakan ampunan untuknya. Saya terus terang belum pernah melakukan ini dulu, tapi setelah belajar kitab ini dan setelah kita ketemu dengan guru, maka selalu segala itu menyempatkan guru. Kalau ingat guru saya doakan, walaupun doanya nggak ada doa yang khusus, minimal ya Allah titip guru-guru saya yang telah mengajarkan ilmu kepada saya, siapapun. Begitu. Itu setelah saya belajar kitab ini. Saat itu mempengaruhi hati, ya. Ketika kita ingat guru, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu menjadikan ilmu kita berkah, insya Allah. Suatu saat, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal, itu menanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, kepada bapaknya, tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya abi, ya abati, wahai bapakku, bagaimana sosok Imam Syafi'i itu di hadapan, di pandangan? Kata Imam Ahmad, kata anak Imam Ahmad, ya, bagaimana sosok Imam Syafi'i di hati abi? Karena saya sering mendengar abi itu selalu berdoa untuknya. Artinya doa itu mungkin sengaja dijaharkan oleh Imam Syafi'i agar anaknya tahu bagaimana cara mendoakan, cara memuliakan guru. Makanya diketahui oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya bunayya, wahai anakku, bahwa Imam Syafi'i itu perumpamaan bagiku itu seperti seperti matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia. Ada nggak yang lebih baik daripada itu? Ada mengganti daripada matahari dan kesehatan? Ada. Maksudnya bahwa Imam Syafi'i itu yang telah
merubah, mempengaruhi, menjadi wasilah bagiku untuk seperti ini. Jadi kalau kita merasa cara berpikir kita, hati kita, kehidupan kita dirubah dengan ilmu yang kita dapatkan dari seorang guru, maka berarti itu adalah satu indikasi bahwa ada koneksi antara kita dengan guru kita, dan kita terus lanjutkan dengan saling mendoakan. Begitu. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk memuliakan, menghormati, bahkan sampai mendoakan guru dan keluarganya. Begitu. Sehingga Syekh Abdul Fattah Guddah dalam kitab Hasyiahnya beliau mengajarkan kita sebuah doa yang di mukadimah tadi saya baca. Allahumma ighfir li masyikhina, ya Allah ampuni guru-guru kami, waliman 'allamana, dan siapapun yang telah mengajarkan ilmu kepada kami, warhamhum, dan rahmati mereka, sayangi mereka, wa akrimhum biridwanika, dan muliakan mereka dengan keridhaanmu al-azim, yang tinggi, yang besar, fi maq'adi sidqi indaka, di tempat yang mulia di sisimu, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lima syekhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrim biridwanikal azim fi maq'adi sidqin indaka ya arhamar rahimin. Ini doa saya lagi yang diajarkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Artinya ini bukan hadis Nabi SAW, juga bukan asal sahabat, tapi sebuah doa yang menunjukkan cara untuk menghormati guru biar ilmu yang kita dapatkan terjaga keberkahannya. Alhamdulillah. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Syekh Islam Burhanuddin ketika ia sedang mengajar, kemudian berdiri hanya karena ingin menghormati gurunya, bahkan menghormati dengan cara memberikan penghormatan kepada anaknya, ini menunjukkan akhlak dan adab yang baik, sehingga menjadi contoh bagi kita. Maka kenapa saya lagi ilmu-ilmu yang disebarkan oleh ulama dulu kita itu betul-betul tersebar dengan sempurna, karena diantara dijaga keberkahannya. Nah, ada satu kebiasaan kita yang ini juga harus kita kemudian jaga, ya. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i tidak berani membuka lembaran kertas hanya karena ingin mengganggu. Bahkan Imam Malik itu pernah ketika mengajarkan hadis, kakinya disengat kelejengking dan dia tidak menjerit atau tidak beranjak karena ingin menghargai hadis yang sedang dia baca. Artinya dia sedang memuliakan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sikap, itu luar biasa itu. Makanya adab ini bisa kita lakukan jika memang niat dari awal kita mau ngaji. Jika niat dari awal kita ingin mengambil ilmu, faidah, dan menjaga keberkahannya, maka itu disiapkan. Nah, menyiapkan ilmu itu diantaranya adalah dengan niat yang tulus, kemudian menyiapkan hal-hal yang bisa mengurangi ketidaksempurnaan ilmu. Apalagi di jam-jam seperti ini kan rawan, rawan kita capek, lelah, ngantuk, kemudian badan lemes, itu ujian. Begitu, makanya tapi tetap secara pahala kita dapat gitu. Walaupun misalkan pas waktu ngaji itu ada aja, itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Bahkan di rumah pun tetap bawaannya karena lelah badannya. Maka perlu kita kemudian menjaga kebugaran dan kesegaran tubuh kita saat belajar, agar ketika kita mendengarkan itu terserap ilmunya dengan baik dari awal sampai akhir, agar kemudian terkonsentrasi pikiran hati kita kepada ilmu yang disampaikan oleh guru. Begitu. Nah, makanya saya lagi ulama-ulama kita dulu itu sangat menjaga hal ini supaya betul-betul ilmu didapat, diserap ke dalam hati sehingga menerangi. Makanya hal-hal yang bisa mengganggu itu dihindari.
tadi siapa? Rabi bin Sulaiman itu nggak berani minum hanya karena ingin tetap menjaga konsentrasi guru melihatnya. Secara lagi ini secara hukum nggak jadi masalah, tapi secara adab kurang bagus. Karena kitab Ta'limul Muta'allim mengajarkan kepada kita bagaimana cara belajar yang baik sehingga kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tidak hanya mendapatkan pahala, tapi yang paling pokok adalah mendapatkan keberkahan. Begitu Allah Nabi. Makanya kalau dulu ya zaman saya itu kalau ngantuk ya itu wudu. Ngantuk kalau dulu zaman saya kuliah, Sulfan, anta, urus dulu gitu. Ya. Itu tergantung kebiasaan aturan majelis yang dipakai. Begitu. Sampai ya ada orang-orang yang dia itu cuma melihat, gak ada yang berani nulis. Ada yang dia melihat sambil nulis, melihat sambil nulis. Itu tergantung aturan yang dipakai di tiap-tiap masing majelis begitu. Walaupun sekali lagi ini bukan aturan yang sifatnya misalkan haram, tidak. Ini hanya untuk menjaga keberkahan ilmu biar kita tidak sebatas mendapatkan pengetahuannya, informasinya, tapi yang paling penting adalah keberkahan ilmu. Begitu. Allah Subhanahu. Lagi saya akan lanjutkan. Waqadi al-Imam Fakhruddin al-Arsabandiyu ya. Imam Qadi Fakhruddin al-Arsabandi, beliau itu Rais A'imah fi Marwi, kepala imam ya. Imam kepala sekolah ya di Marwu atau Marwi. Marwi itu kota yang terkenal di daerah Khurasan. Wa kana sultan yahtarimu ghayatul ihtiram. Beliau itu orang yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Wa kana yaqulu, yang mengatakan, inama wajadu bihadal mansibi bi khidmatil ustad. Saya mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari para pejabat negara karena dulu saya bikin khidmatil ustaz, saya suka berkhidmat kepada guru. Fa inni kuntu akhdamul ustaz al-qadi al-imam Abu Yazid ad-Dawusi, karena dulu aku pernah berkhidmat kepada Ustaz Qadi Imam Abu Yazid, wa kuntu ahdamuhu wa atbahu tu'aman salasina sana, karena aku pernah berkhidmat kepada guru saya namanya Qadi Imam Abu Yazid itu selama 30 tahun untuk apa? Untuk memasak makanannya. Wala aqulu minhu syai'an, dan aku tidak pernah memakan makanannya. Sehingga dengan sikap yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, maka beliau kemudian mendapatkan penghormatan. Maka apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Cara kita menghormati, memuliakan sesuatu itu akan kita dapatkan hasilnya suatu saat nanti. Jadi kita ini sekarang sedang menanam kebaikan, sedang menanam penghormatan. Jadi kalau kita hari ini ketika belajar menghormati ilmu, menghormati guru, maka suatu saat ketika kita menjadi guru, kita akan dihormati oleh murid kita. Begitu. Saya dulu ketika di pesantren ingat guru saya mengatakan, antum, guru bahasa Sunda itu Ustaz Endang Hidayatullah Hafizahullah, beliau mengatakan begini, ya senang sikap aranjeun ayeuna keur jadi santri nalika diajar di hareupeun ustad itu bakal antum rasakan nanti suatu saat ketika kamu jadi guru. Jadi lamun maneh hari ayeuna teu merhatikeun nekeke maneh bakal jadi guru, maneh perhatikan murid. Begitu. Itu ingat tuh kata-kata itu. Sampai saya pernah mengalami hal itu. Ya, ingat itu. Ya, mudah-mudahan tidak jadi aib ya. Dan satu saat saya pernah selesai khutbah Jumat, beres salat sunat, itu ada murid saya. Tiba-tiba dia membusungkan dada, ngajak berantem, kan di masjid beres salat sunat. Wah, petantang petenten dia kumaha urusan atan cenah. Tapi qadarullah
Masya Allah, saya justru tidak sedikit pun tertarik. Malah saya oleh Allah dibuka ingatan saya ke 10 tahun yang lalu yang pernah saya lakukan ketika saya di pesantren. Saya di pesantren kelas 2 sanawiyah. Itu dulu pernah menantang Ustaz analitik, alif gitu. Pelajaran Quran hadis. Saya bawa bukunya Quran hadis gitu. Nah, mungkin nggak tahu beliau alasannya apa pada waktu itu. Maka yang tidak bawa buku keluar, diusir. Maka saya termasuk orang yang diusir. Padahal saya punya bukunya. Ustaz saya punya keluar. Atau saya itu petenteng gitu. Oh iya Ustaz macam-macam ya. Apa usaha saya gitu. Dia persis itu dulu pelong saya. Dan itu terjadi kepada saya 10 tahun, 15 tahun bahkan ya. 15 tahun atau ya pokoknya kemarin sekitar 3 tahun yang lalu itu saya alami. Saya pernah diperlakukan seperti itu oleh murid saya. Dan anehnya itu saya tidak sedikit pun marah. Malah tadi potong gitu. Dibuka memori saya itu ke masa ketika saya sedang belajar. Astagfirullahaladzim. Persis seperti dulu. Itu. Jadi saya ingat gitu. Oh, ternyata cara kita belajar itu akan mempengaruhi suatu saat nanti ketika kita akan mengajar, bahkan menjadi guru bagi anak-anak kita. Sikapnya akan seperti itu. Maka terus terang saya sekarang ketika anak begini begitu, saya nggak bisa marah gitu. Bahwa mungkin saya juga gitu. Begitu saya ketika anak begini begitu, saya seolah-olah mengingatkan saya kepada dosa orang tua saya gitu. Saya misalkan anak tiba-tiba ya membusungkan dada celengga, nanti silang memantang. Maka saya kemudian berpikir, Masya Allah. Jadi tiba-tiba dibuat ingat gitu. Allah Akbar. Saya pernah dulu seperti itu kepada orang tua. Astagfirullah. Allah maghfirli wa li walidayya. Itu jadi itu. Jadi kita jadi akhirnya Islam mengaragapannya bahwa sikap anak ataupun anak didik kepada saya itu adalah gambaran saya dulu waktu ketika belajar. Makanya dari situ saya kemudian minta maaf kepada guru, kepada orang tua. Kenapa? Karena mungkin itu cara Allah untuk mengingatkan bahwa dulu kamu pernah seperti itu. Sikap kamu itu seperti itu. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad diperlakukan oleh muridnya seperti itu karena perlakuan mereka baik kepada gurunya. Hari ini kan yang hilang itu perhatian kepada guru, kepada ustaz. Masjid di Badaga, pesantren di Besaran, tapi kesejahteraan, perhatian kepada ustaznya hilang. Sehingga pesantrennya banyak, masjidnya alaga, tapi keberkahannya hilang. Bayangkan zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu gaji seorang guru madrasah penjaga wakaf itu 40 sampai 50 dinar. Itu kalau dia nominalkan hari ini itu sekitar 1 dinar itu kan ayeuna sekitar 2.200.000 ya. Berarti sekitar berapa? 110 juta 1 bulan. Bayangkan itu di satu itu ya. Jadi dikasih oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang guru penjaga madrasah wakaf itu 110 juta plus kebutuhan seperti beras, gandum itu dikintun tonan untuk 1 bulan. Jadi begini, kalau sebuah peradaban maju dengan ilmu dan ulamanya, berarti penguasanya menghormati ilmu. Berarti penguasanya memperhatikan para penuntut ilmu. Antum tahu kenapa Harun Ar-Rasyid itu termasuk pemimpin yang sangat diagungkan, disegani. Karena di antara keberhasilan dan kemuliaan beliau menjadi seorang pemimpin adalah karena beliau selalu memuliakan para gurunya, para ulama. Jadi kuncinya di situ. Jadi kalau hari ini ada ustadz ya yang tidak punya motor, ada ustadz yang jalan kaki, ada ustadz yang ngajar terus tapi tidak dapat perhatian oleh kita, itu ilmu itu hilang. Ilmu itu hilang. Kita hari ini kan mengejar prestasi S1, S2, S3, tapi lupa menghormati guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, yang telah menjadikan kita menjadi seorang sarjana S1, S2. Dilupakan begitu saja. Gitu kan hari ini. Sok antum, kenapa guru SD, guru diniyah lebih antum hormati daripada guru
sekolah. Karena mungkin ketulusan niat guru kita saat mengajarkan. Dan karena dulu saat kita kecil itu diajarkan adab oleh guru kita. Jika seperti saya juga itu lebih terkesan kita saat belajar dulu waktu di dia. Karena guru-gurunya insya Allah mereka belajar ngajar tanpa amri. Begitu, makanya saya pernah menyampaikan, saya kalau ngisi di satu daerah dan situ ada guru saya sampaikan di depan umum supaya ini menjadi pelajaran. Saya kadang ya minta maaf atau terima kasih, di sini ada guru saya Ibu Kokom. Jadi kalau di patrol itu ada guru saya juga. Di sini ada guru saya Ibu Kokom, ada ya kita sampaikan maaf bla 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 bla, terima kasih, mudah-mudahan setiap ilmu yang saya sampaikan itu jadiah buat beliau. Begitu. Itu ya setelah kita belajar ilmu tentang bagaimana cara belajar dengan baik agar tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi yang paling pokok adalah keberkahan. Begitu. Maka imanullah rahimahullah, dituntut seorang murid itu peka terhadap apa yang terjadi kaitannya dengan ilmu dan ahli ilmu guru. Begitu. Jadi kepekaan itu akan membuat hati kita itu hidup. Gitu. Dan itu jadi lagi, cara kita memperlakukan sesuatu itu adalah cara yang akan kita dapatkan suatu saat nanti diperlakukan oleh orang lain. Gitu. Kalau kata guru pendekar saya, ya guru Pak Jadi, ketua pendekar perkumpulan pendekar Kabupaten Bandung, beliau mengatakan, jadi lamun urang pernah dihina ku batur, berarti orang teh pernah ngahina batur. Namun aku ujuk-ujuk batur ngahina ka urang. Ya, lamun urang teh pernah ngahina ka manehna. Jadi lamun aya nu kitu nu kieu tarima we sana. Nah, berarti orang baheula pernah kitu. Ya, saya berpikir ya benar. Karena orang lain nggak ujuk-ujuk menghina, nggak ujuk-ujuk kemudian melakukan kesalahan. Kalau mungkin kita tidak pernah melakukan kesalahan, walaupun bukan kepada dia, mungkin kepada orang lain. Tapi cara Allah mengingatkan kesalahan kita kepada orang lain dengan cara dia bersikap tidak baik kepada kita. Oh, itulah ya kelembutan hati yang terus tumbuh dalam hati kita supaya apa tadi kita mendapatkan basirah. Ya, hati kita mendapatkan basirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Alhamdulillah, rahimahullah. Maka sekali lagi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jarnuji kaitannya dengan ta'zimul ilmi wa ahlihi, mengagungkan ilmu dan ahlinya, ini dalam rangka untuk menjaga keberkahan ilmu agar kita tidak hanya sebatas tahu, bertambah pengetahuan wawasannya, kemudian punya gelar, punya ilmu, ya, sebatas itu kan. Tapi dalam rangka supaya ilmu kita bermanfaat, berkah dunia akhirat. Begitu. Alhamdulillah, memang ilmu tentang adab ini hari ini hanya kebanyakan dipraktekkan oleh pesantren-pesantren salafiyah tradisional yang mereka sangat kental penerapan adab sebelum ilmu, sehingga ilmu-ilmu yang didapat oleh mereka betul-betul berkah dan terlihat dari sikap yang luar biasa. Saya dulu pernah berkunjung ke Al-Bahjah Ciwidey di daerah Rawabogo. Jadi ternyata saya pikir Rawabogo itu Jakarta. Ternyata di Ciwidey Rawabogo. Di Pasir Jambu terus gitu. Nyambung nate ka Gamuncang. Nyambung nate ka Gunung Halu. Itu ada pesantren Al-Bahjah khusus laki-laki di situ. Jadi konsep Al-Bahjah itu pesantrennya itu misalkan di dia tentang adab, di sini tentang akidah, yang di Bandung ya khusus tentang adab. Nanti untuk fikihnya itu dibawa ke Cirebon. Nanti untuk akidahnya dibawa ke Garut, itu begitu. Nah, kita dulu itu berangkat di Kementerian Kabupaten Bandung. Kronologisnya begini, ini penting, ini bagus gitu ceritanya dan ini menjadi hikmah. Nah, kita naik mobil. Di jalan itu ada beberapa orang lah jajan kaki. Akhirnya kita ajak, Pak, mau ikut, mau ke sana ke Al-Bahjah. Oh iya, bareng aja. Ternyata ada sekitar 1 orang tua dan 3 pemuda ya, merakeni lah. Kita di perjalanan ngobrol gitu. Nah, setelah ngobrol
ngobrol sampai di Al-Bahjah. Ketika di Al-Bahjah mulai pengajian. Setelah selesai pengajian, itu yang diburu itu bukan Ustaz siapa? Buya Yahya. Jadi Buya Yahya itu diburu oleh jamaah yang tidak mengenalinya. Jadi ku jamaah mana diburu Buya Yahya. Tapi kok orang-orang penting itu yang diburu itu bukan beliau ternyata, tapi namanya itu Pak Denny. Ternyata Pak Denny inilah yang menjadi tulang punggung istilahnya, yang mengkondisikan semua hal tentang Buya Yahya. Jadi Buya Yahya terang mengisi ceramah misalnya, yang mengemut anu kondisikan anu ngamanage kebutuhan, bahkan jadwal ada apapun yang berkaitan dengan Buya itu beliau Pak Denny CS. Beliau itu dosen dulu di Jakarta, kemudian berada di dosen, jadilah seorang khadim, pelayan ilmu, khadimul ilmi, pelayan ilmunya Buya Yahya. Itu saya lihat tuh, jujur mana Pak Denny, oh, yang dicari itu beliau, itu siapa awalnya? Ternyata ketika saya cari informasinya, oh ternyata luar biasa. Jadi orang itu kalau dia memuliakan sesuatu yang layak untuk dimuliakan, tidak akan pernah bisa direndahkan oleh manusia. Walaupun dia di belakang layar tidak dikenal oleh banyak orang, tapi Allah itu tahu kebaikan seseorang walaupun disembunyikan. Bahkan saya itu ketika selesai kemudian kita makan ya di satu tempat. Saya juga tidak ngeh ketika saya makan dengan satu orang tua umurnya sudah sekitar 70 tahun. Ternyata beliau itu ya orang Padang, Sumatera, pemilik rumah makan Arab terbesar di Bogor. Tapi anjingnya, hebatnya itu ketika saya makan dengan beliau, bayangkan daging itu beliau kupas tulangnya dikasih ke saya. Jadi jika anu orang Ustaz, mari kita kenal. Saya pikir Pak Haji udah saya aja gitu. Ternyata setingkat beliau itu sangat memperlakukan saya sebagai tamu gitu. Ada tahu orang biasa, mengkuah gitu, buat antum, betul Pak Haji itu beliaunya. Pada umurnya sudah 70 tahun, tapi tetap yang menghormati orang lain gitu. Sampai begitu. Jadi kalau kita kan kalau makan Pak CF ya. Sana panjang buruk ya, pokoknya lapar gitu. Gak berani gitu. Dan pantun tuh ini, gitu. Sampai si santrinya itu duduk di samping. Dia begini menunduk sambil mengawasi kita. Nah, ketika selesai makan segera dibawa tempat cuci tangan. Nah, kemudian dibawa lapnya. Pokoknya sigap gitu. Tapi tidak berani ngumpul dengan kita, itu mereka di belakang. Oh ini aja hebat ya. Saya baru mengetahui ada adab yang dipraktekkan di sebuah pesantren yang luar biasa gitu. Saya tidak mendapatkannya dulu ketika dari pesantren, tapi ini luar biasa. Akan kumpul gitu, tidak berani menatap. Ketika kita sudah selesai diambilkan, jadi kita diperlakukan seorang tamu, seorang raja gitu. Itu waktu itu ada, masya Allah. Jadi perlakuan kita, sikap kita kepada ilmu dan kepada ahli ilmu, insya Allah ini akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang diajarkan oleh guru kita itu bukan ilmu tentang hitam, tentang ilmu-ilmu yang tidak jelas. Jelaskan dalilnya jelas, Qur'annya jelas. Berarti ini ilmu mulia. Karena Al-Qur'anul Azim, Al-Hadis Asy-Syarif. Quran itu agung dan hadis itu mulia. Maka siapapun yang mengajarkan ilmu Quran, ilmu hadis berarti mulia. Maka wajib bagi kita untuk memuliakannya, baik ilmunya atau orangnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya kaitannya dengan lanjutan matan tentang ta'zimul ilmi wa ahlihi, bagaimana mengagungkan ilmu dan ahlinya. Oke, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau antum tanyakan, silakan. Mau tanyakan dalil, kan sudah dipersilakan, silakan bertanya. Ada? Kan itu kadang-kadang jadi balaga, kadang bagus.
sedikit cerita-cerita para ulama kita dulu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu sejak bertemu dengan Imam Malik sekitar 7 tahun ya, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Kata beliau, saya sejak belajar kepada Imam Malik, saya tidak pernah meninggalkan beliau. 7 tahun saya belajar kepada Imam Malik, saya tidak pernah meninggalkan beliau, selalu bersama beliau. Kecuali hanya beberapa kali lah, dan hanya 2 kali ketika beliau ke Mekah untuk berkunjung kepada ibunya. Itu pun setelah minta izin kepada gurunya. Ustaz, saya mau ketemu dengan orang tua, gimana menurut Ustaz? Anu berangkat saja. Gitu luar biasa. Gitu dari. Jadi sosok ya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama besar, harum namanya karena sikap mereka memuliakan ilmu. Ini menjadi satu informasi yang sangat berharga kepada kita, di mana ilmu ketika dimuliakan dan siapapun yang menuntutnya, siapapun yang mengajarkannya, siapapun tempat dan apapun tempat di mana ilmu itu dikaji, maka kita harus menjaga dan memuliakannya. Begitu. Bahkan ya, ulama-ulama dulu itu nggak pernah berani ya menyebut guru itu dengan nama, dengan Ustaz, antum kemana wae? Tadi kita begitu ya. Ini kalau di para ulama dulu nggak berani bilang ente Ustaz, antum enggak, ustadi, syekhi, mudarrisi, guruku, ya, syekhi tuanku, itu begitu. Jadi cara ulama dulu saya pikir dalam penyebutan saja mereka sangat api. Begitu, Allah a'lam bishawab. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa sikap mereka dalam menjaga ilmu agar ilmu tidak sebatas dimiliki, tapi yang paling penting ilmu itu berkah menjadi manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Begitu. Nah, karena yang menjaga ilmu itu bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Itu ibaratullah. Jadi biar ilmu kita berkah, maka kita harus terbiasa ya menjalin khidmat terbaik ya dengan guru kita, minimalnya dengan doa. Maka anak sebelum ngaji mendoakan antum pun misalkan sebelum ngaji mendoakan dulu guru, siapapun gurunya. Begitu. Saling doa, ya Allah, saya ingin belajar kepada seorang ustaz, tolong jaga beliau bla 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 bla. Saya juga misalkan ketika ngajar saya sampaikan ya, jadi ini berdampak pada cara dan sikap anak didik. Jadi kalau ngajar di pesantren itu sebelum itu saya tanya Allah titip berudak bla bla bla, itu sikap nanti beda gitu. Ketika saya masuk itu Allah tadi buat hatinya itu masuk gitu. Tapi saya lupa ngadoa, udah haleluya ribut gitu ayam itu yang luar biasa ternyata, masya Allah ya. Keterikatan kita dengan guru itu dalam hal doa saja itu bisa merubah hati-hati guru ya murid kita sehingga tercipta ya keharmonisan dan kekhidmatan dalam KBM, dalam pengajaran, sehingga betul-betul ilmu itu diserap bukan hanya oleh akal, oleh otak, tapi diserap oleh hati sehingga bisa merubah dan menerangi sehingga kelihatan. Kami ada anak yang dia seperti termenung, seperti merasakan kunaon, saya baru merasakan ketenangan, bahkan biasakan ya, jadi kita berterima kasih kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita itu dalam rangka mengapresiasi dan menghormati guru begitu. Siapapun sekali lagi, bahkan mungkin anak kita yang telah mengajarkan alif batasa, terima kasih ya Nek, Dek, terima kasih ya Neng, terus ngajarkan Bapak alif. Jangan malu ya untuk belajar kepada siapapun walaupun kepada anak kita, dan jangan pelit untuk mengatakan terima kasih kepada siapapun yang telah mengajarkan kita walaupun satu huruf, walaupun itu anak kita atau bahkan karyawan kita. Jangan pelit, insya Allah. Saya lagi tidak ada hal yang paling baik kecuali kita menghormati dan menghargai orang. Makanya tadi apa? Tawadhu liman 'allamakum. Maka kita harus merendah hati kepada orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Sebab kalau kemudian dalam hati ada sifat kesombongan, maka ilmu itu akan tertutup.
sehebat apapun ustadz menerangkan dan sebagus apapun materinya, kalau dalam hati ada ya, ketidakbaikan niat atau ada kesombongan atau ada sikap-sikap yang tidak baik, maka itu akan menutup ilmu yang sebagus itu. Satu, ya agar kita terhindar dari sombong itu, jangan pernah merasa jadi gini, perilaku ya sombong itu kan tidak baik. Maka itu akan menjadikan ilmu yang didapat itu hilang. Artinya jangan ketika kita merasa bahwa kita lebih baik dari guru kita lebih hebat dari guru kita sudah terjebak dalam kesombongan. Ngaji dari ikut kereta, sakit kita nang saya tahu, gitu kena, hati-hati. Itu bisa merusak ilmu kita yang sudah didapat. Jadi jangan pernah merasa kita itu lebih baik daripada orang lain. Selalulah merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, jangan menolak nasihat dari orang lain. Sebab ketika kita menolak nasihat dari orang lain, saat itu kita berarti sombong. Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dari orang lain dan meremehkan orang lain. Jadi kalau hati kita tenarim saya tahu mah kami dangu misalnya, itu orang sombong. Mereka orang sombong. Artinya ketika kita mau menerima nasihat orang siapapun, bahkan dari orang yang misalkan musuh atau orang yang pernah res dengan kita, tapi ketika nasihatnya benar, tapi hati kita menolak, nggak bisa menerimanya, saat itu kita sedang terjerumus ke dalam kesombongan. Yang ketiga, itu saat dalam hati ada ujub. Ini jasa saya, guru saya seperti itu karena saya yang mengkondisikannya. Saya bilang itu hati-hati juga. Itu bisa terjebak dalam kesombongan. Kalau sudah ada dalam hati kesombongan, saya lagi sikap sebaik apapun, ilmu sehebat apapun, tempat sebagus apapun, itu tidak akan bisa menjadi manfaat dan berkah. Sebab untuk bisa masuknya ilmu ke dalam hati perlu dikosongkan, perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran hati. Sebab ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk menyerap ke dalam hati yang di dalamnya ada kotoran kemaksiatan. Syaqautu ila waqi an su'ul hifdzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal qur'ana nurun wa nurullahi la yahdi ilal 'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku, tentang kenapa aku kalau belajar kok susah menghafal, kenapa aku kalau belajar tidak ada semangat untuk memahami dan mendengarkannya. Maka kata Imam Waqi, tinggalkan maksiat, karena Quran itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang ada kemaksiatan. Jadi bisa jadi kita susah menghafal, kita susah mendengarkan, kita susah konsentrasi, susah tergerak hati. Itu bisa jadi ada penghalang-penghalangnya, dan penghalang-penghalangnya adalah dosa maksiat. Apa dosanya? Apa maksiatnya? Kita yang lebih tahu. Allah alim shawab. Maka istighfar itu adalah upaya kita untuk membersihkan kotoran-kotoran itu. Para ulama dulu ketika mengaji istighfar dulu, khawatir dosa-dosa yang tidak terasa itu menghalangi ilmu yang akan didapat dari ulama, dari gurunya. Begitu. Allah a'lam. Itu saja, insyaallah nanti kita lanjut. Ya, barakallahu li wa lakum, wa minkum. Allahumma ighfir li masyikhina wa Allahumma ighfir li masyikhina wa liman 'allamana wa akrimhum inda maq'adi sidqin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan guru-guru kita, dan mudah-mudahan siapapun yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni mereka, memuliakan mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya yang tinggi kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan status khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah para yang menyampaikan
kewajiban kita menghormati ibu dan ahli. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dan Ustaz paparkan kepada kita menjadi petunjuk dan penerang bagi kita agar kita senantiasa terus berada di jalan yang Allah ridhoi, dan sehingga ilmu itu menjadi akhlak yang baik di kehidupan kita dan diaplikasikan menjadi amal soleh bagi kita. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.